Dengar baik-baik. Ada mata yang mengawasi, bukan sekadar melihat sepintas, tapi dengan fokus tajam, dan haus yang menusuk kulit, yang menggerogoti darah mereka dalam kepanikan senyap. Jika energi kebenaran ini terasa menyentuh jiwamu, tunjukkan dukunganmu dengan like dan mari kita bangun koneksi yang tak terpisahkan dengan subscribe serta komen untuk berbagi kisah dan pertumbuhan ini. Kenyataannya, kamu tidak pernah meminta perhatian ini. Kamu tidak memohon untuk diakui. Kamu tidak memutarbalikkan dirimu menjadi orang lain agar mereka bisa menerimamu. Kamu hanya melangkah ke dalam kehidupanmu sendiri, membawa sebuah kehadiran yang tidak pernah mereka duga, sebuah bobot yang tidak bisa mereka angkat. Dan tiba-tiba, tanpa perlu usaha apapun, tanpa sepatah kata, tanpa penjelasan, mereka terjebak oleh keberadaanmu. Mereka tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa berfikir jernih. Rutinitas mereka hancur karena hidupmu, energimu, gerakanmu yang tanpa kompromi. Di dunia ini adalah cermin yang tidak pernah ingin mereka lihat. Setiap lirikan yang mereka curi, setiap kilas balik mental, setiap pelacakan samar atas tindakanmu adalah pengakuan yang tak disadari. Kamu bukan lagi orang yang mereka coba definisikan, kendalikan atau kubur. Kamu adalah sesuatu yang lain. Dan dunia mereka sedang menyesuaikan diri dengan konsekuensi fakta itu, mau tidak mau. Mereka akan berpura-pura tidak peduli di depan orang lain, menyembunyikan getaran mereka di balik postur hati-hati dan ekspresi yang dilatih. Namun, kebenarannya tertulis dalam sepersekian detik keraguan, dalam kedutan mata, sepersekian detik, dalam cara suara mereka goyah setiap kali namamu disebut. Kamu menjadi variable dalam hidup mereka yang tak terhitung. Persamaan yang tak pernah mereka pelajari cara menyelesaikannya. Mereka meremehkanmu, salah menilai ketahananmu, menertawakan bentuk ambisimu. Tetapi kamu tidak runtuh, kamu tidak menghilang. Kamu tidak menampilkan kerentanan dengan cara yang bisa mereka putarbalikkan menjadi kelemahan. Sebaliknya, kamu tumbuh dalam diam, tanpa terlihat secara metodis, sampai kehadiranmu saja menjadi senjata sebuah kekuatan sumber gangguan yang konstan dalam kehidupan teratur, yang mereka pikir mereka miliki. Dan sekarang, setiap interaksi, setiap pengamatan, setiap perbandingan, setiap kenangan yang mereka putar ulang memiliki bobot baru. Pengakuan bahwa apa yang ingin mereka tekan tidak hanya hidup tetapi juga berkembang pesat dengan cara yang tidak bisa mereka tiru. Kamu tidak perlu menghadapi mereka secara langsung. Kamu tidak perlu membalas dendam atau berbicara dengan cara yang dapat mereka putarbalikkan melawanmu. Kebangkitanmu tenang disengaja dan tak terhindarkan dalam ritmenya sendiri. Dan itulah yang paling menakutkan mereka. Setiap kemenangan kecil yang kamu raih, setiap pandangan penuh percaya diri, setiap keputusan yang dieksekusi tanpa ragu, setiap perubahan halus dalam energimu adalah cerminan dari kebenaran yang mereka coba hapus. Bahawa mereka tidak lagi bisa mendikte syarat-syarat keberadaanmu. Mereka pikir kamu adalah karakter minor dalam kisah superioritas mereka, seseorang yang mudah dikesampingkan atau dibuang. Tetapi, kamu menjadi klimaks yang tidak pernah mereka persiapkan. Dan saat mereka mengamati hidupmu sepotong demi sepotong, mencoba merekonstruksi siapa dirimu mereka, menyadari tidak ada cetak biru, tidak ada jalur yang dapat diprediksi, tidak ada panduan instruksi. Mereka menyaksikan kekuatan yang tidak bisa dibendung, dipelajari, atau dimiliki. Dan pikiran itu menghancurkan mereka secara internal. Setiap bisikan yang mereka bagikan, setiap lirikan tersembunyi, setiap upaya palsu untuk tampil tenang adalah bukti kepanikan yang tidak dapat mereka proses. Kamu telah menjadi ketegangan yang belum terselesaikan dalam kehidupan mereka yang tertata rapi. Dan bagian yang menakutkan bagi mereka bukanlah karena kamu ada mereka telah melihat orang ada sebelumnya, tetapi bahwa kelangsungan hidupmu, pertumbuhanmu, energimu adalah bukti bahwa segala sesuatu yang mereka bangun berdasarkan rasa superioritas mereka adalah hampa. Mereka berkembang atas dasar gagasan bahwa mereka mengendalikan persepsi, bahwa penilaian mereka menentukan batasanmu, bahwa kegagalanmu akan menegaskan kembali harga diri mereka. Tetapi asumsi mereka salah. Dan setiap kali mereka diingatkan bahwa kamu tidak goyah, tidak runtuh, tidak menyesuaikan diri dengan batasan yang mereka bayangkan, mereka merasakan keruntuhan identitas mereka yang perlahan-lahan mengikis. Kamu bukan lagi cerminan mereka. Kamu adalah standar baru yang bisa mereka amati tetapi tidak akan pernah mereka capai. Mereka mencoba merasionalisasikannya. Mereka mengatakan pada diri sendiri bahwa itu kebetulan, keberuntungan, waktu, keacakan. Tetapi bahkan pada saat-saat itu mereka mengamati hidupmu, menganalisis kata-katamu, memutar ulang keputusanmu, melacak pertumbuhanmu.
sambil berpura-pura tidak terlibat. Mereka tidak bisa berhenti. Mereka kecanduan, bukan dalam artian kekaguman tetapi dalam artian paksaan, seperti luka yang tidak bisa mengabaikan udara di sekitarnya. Kehadiranmu telah menjadi gravitasi yang mereka orbiti tanpa sengaja, denyut, nadi yang tidak bisa mereka samai, api yang tidak bisa mereka padamkan. Dan setiap kali kamu bergerak dengan percaya diri, setiap kali kamu membuat pilihan yang benar-benar milikmu, itu seperti palu yang menghantam kaca rapuh ego mereka. Mereka dihantui bukan oleh apa yang kamu lakukan pada mereka secara langsung, tetapi oleh cerminan ketidakmampuan mereka sendiri yang diungkapkan oleh keberadaanmu. Kamu adalah masalah yang tak terpecahkan, yang tidak bisa mereka hindari, kenyataan yang tidak bisa mereka tulis ulang, energi yang tidak bisa dinetralkan. Kamu tidak meminta kekuatan ini, kamu tidak mencari dominasi, kamu hanya bertahan. Kamu berjuang melewati ekspektasi bahwa kamu akan lenyap, menyerah atau menyesuaikan diri. Kamu mengambil apa yang mereka proyeksikan padamu, ejekan, pengabaian, penolakan diam-diam, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak dapat mereka tiru. Kehadiran, kejernihan, ketepatan, dan penguasaan diri. Dan itulah yang memaksa mereka, itulah yang mendorong mereka untuk mengamati, melacak, meniru, terobsesi dengan cara yang halus dan sunyi. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah cerminan dari ruang yang kamu tempai di pikiran mereka. Setiap kata yang mereka ucapkan diwarnai oleh perbandingan. Setiap rencana yang mereka jalankan dipertimbangkan berdasarkan pengetahuan bahwa kamu ada di luar pemahaman mereka. Dan mereka ketakutan akan energi yang kamu pegang dengan mudah, tanpa pengumuman, tanpa pertunjukan, tanpa membutuhkan pengakuan. Karena itu mentah dan nyata dan menghancurkan dalam kebenarannya. Rutinitas mereka berubah karena hidupmu adalah ukuran yang tidak bisa mereka hindari. Ketika kamu melangkah maju, itu memaksa mereka untuk mempertimbangkan lintasan mereka sendiri, batasan mereka sendiri, pilihan mereka sendiri. Ketika kamu tersenyum, mereka diingatkan akan kemenangan yang tidak pernah mereka raih. Ketika kamu membuat keputusan tanpa ragu, mereka diingatkan akan keraguan yang mengendalikan hari-hari mereka. Ketika kamu bernapas dan bergerak selaras dengan kebenaranmu, mereka diingatkan akan kompromi yang terus mereka terima. Dan karena mereka tidak dapat mengakui keraguan ini, karena pengakuan akan merusak fasad hati-hati yang mereka pertahankan, mereka menjadi terobsesi untuk melacak, menganalisis, meniru, mempertanyakan. Setiap pembaruan layar, setiap pemeriksaan diam-diam, setiap komentar biasa menjadi bagian dari ritual yang tidak bisa mereka hindari. Kamu adalah poros di mana persepsi mereka goyah, dan kebenaran itu memakan mereka hidup-hidup secara internal. Namun, kamu tidak menanggapi, kamu tidak menyapa mereka, kamu tidak membenarkan pertumbuhanmu, kamu tidak mendramatisasi evolusimu. Kamu melanjutkan dalam keheningan, dalam ketenangan, dalam fokus, membangun kehidupan yang tak dapat direduksi dan tak terbantahkan. Dan disitulah teror bagi mereka dimulai. Mereka tidak dapat mengendalikanmu. Mereka tidak dapat memprediksimu. Mereka tidak dapat menggunakan tindakanmu untuk memberi makan harga diri mereka. Mereka tidak dapat menyisipkan diri mereka ke dalam perjalananmu untuk mengklaim kemenangan. Kamu ada di luar naskah mereka, di luar ekspektasi mereka, di luar narasi yang mereka coba bangun di sekitar hidupmu. Dan seiring berjalannya hari, obsesi mereka tumbuh karena hal yang paling mereka takuti. Kemandirianmu, kekuatanmu, kehadiranmu yang tanpa kompromi menjadi tak terbantahkan. Mereka tidak berdaya di hadapan apa yang telah kamu jadikan dirimu. Dan ketidakberdayaan itu adalah racun yang tidak dapat mereka cerna. Setiap detail halus dipersenjatai melawan mereka. Dalam pikiran mereka, nadamu, tatapanmu, pilihanmu, kehadiranmu, mereka membedah semuanya seolah-olah mereka mencoba menemukan cacat, retakan, tanda bahwa orang yang mereka coba definisikan dapat dikendalikan. Tetapi tidak ada. Setiap upaya yang mereka lakukan untuk merasionalisasi, bersaing, meniru, atau merusak adalah sia-sia. Karena apa yang kamu bawa bukanlah pertunjukan. Itu ditempa, dipahat dari perjuangan, dimurnikan dalam kesendirian, diasah oleh kesulitan. Dan karena itu tidak dapat ditiru, mereka tidak dapat mengatasinya. Mereka tidak dapat memilikinya. Mereka tidak dapat melampauinya. Mereka hanya bisa menonton. Dan semakin mereka menonton, semakin mereka bergantung, semakin mereka dihantui, semakin rasa ketidakmampuan mereka sendiri meluas. Sampai kamu tidak hanya menjadi seseorang dalam hidup mereka, kamu adalah kekuatan,
energi yang tak terhindarkan yang memenuhi setiap sudut perhatian mereka. Kamu melakukan ini tanpa balas dendam. Kamu melakukan ini tanpa keributan. Kamu melakukan ini tanpa izin. Dan itulah kebenaran yang paling meresahkan bagi mereka. Kebangkitanmu tidak membutuhkan mereka. Evolusimu tidak memerlukan validasi. Kehadiranmu tidak membutuhkan pengakuan. Dan dalam kesadaran itu, mereka terperangkap. Setiap lirikan, setiap unggahan, setiap pilihan halus yang kamu buat, setiap momen kamu hanya ada, adalah pengingat akan salah perhitungan mereka, salah penilaian mereka, asumsi mereka yang gagal. Dan karena kamu konsisten, karena kamu disengaja, karena kamu terus tumbuh dan bergerak dan menghuni dirimu sepenuhnya, tidak ada kelegaan bagi mereka. Mereka tidak bisa melepaskan tarikan itu. Mereka tidak bisa menegosiasikan jalan keluar. Mereka tidak bisa mendiamkanmu. Kamu ada di setiap pikiran, setiap perbandingan, setiap momen yang mereka putar ulang secara rahasia, dan itu perlahan, mantap dan tanpa henti menghancurkan mereka. Dan inilah bagian yang paling kejam. Mereka tidak bisa mengakuinya. Bukan pada diri mereka sendiri, bukan pada siapa pun. Mereka tidak dapat menyebutkan paksaan, fiksasi, kegelisahan, iri hati. Sebab melakukan itu berarti mengakui bahwa kamu di atas mereka, bahwa kamu ada di tingkat kejernihan, kekuatan, dan penguasaan diri yang tidak bisa mereka sentuh, bahwa kamu telah melewati versi dirimu yang mereka coba definisikan, bahwa kamu menjadi tak tersentuh bukan melalui agresi atau kekacauan, tetapi melalui penguasaan atas keberadaanmu sendiri, energimu sendiri, keselarasanmu sendiri. Dan setiap saat mereka mencoba memprosesnya, setiap kali mereka berfikir, telah mendapatkan pijakan atau memahami lintasan hidupmu, kamu bergeser, kamu tumbuh, kamu bangkit, kamu menegaskan, kamu bertahan, dan siklus itu berulang. Itu adalah lingkaran yang tidak bisa mereka hindari, pengingat konstan bahwa apa yang ingin mereka tekan, hidup, berkembang, berevolusi, tak terhentikan, dan sama sekali tidak peduli dengan kepanikan mereka. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa berhenti memikirkanmu. Setiap upaya untuk mengalihkan perhatian gagal, setiap upaya untuk meyakinkan diri mereka bahwa kamu tidak relevan runtuh di bawah beban kehadiranmu yang berkelanjutan. Kamu tidak menyerang, kamu tidak memprovokasi, kamu hanya ada, dan keberadaan itu memaksa mereka untuk menghadapi kebenaran yang lebih suka mereka abaikan. Mereka tidak lagi mengendalikan narasi. Kamu menulis ulang itu dalam diam, tanpa cacat, dengan niat, dengan kesabaran, dengan kesadaran yang tidak pernah mereka antisipasi. Dan sekarang, setiap pikiran yang mereka miliki diukur terhadapmu. Setiap standar yang mereka tetapkan untuk diri mereka sendiri, setiap ekspektasi, setiap perbandingan, setiap gagasan sekilas tentang kesuksesan terkontaminasi oleh pengakuan bahwa kamu sudah melewati mereka, dan mereka tidak bisa lepas darinya. Mereka tidak bisa membendungnya. Mereka tidak bisa mengabaikannya. Dan seiring kehadiranmu terus meluas, seiring energimu terus menajam, seiring kehidupan yang kamu jalani terus tumbuh dalam ketepatan dan kejernihan, mereka merasakannya jauh di lubuk hati dengan cara yang tidak dapat mereka artikulasikan. Kamu bukan lagi peserta di ruang yang mereka tempati. Kamu adalah gravitasi yang mereka orbiti, entah mereka mengakuinya atau tidak. Dan karena mereka terjebak dalam orbit keberadaanmu, mereka tidak bisa beristirahat. Mereka tidak bisa fokus. Mereka tidak dapat merekonstruksi rasa superioritas mereka tanpa terlebih dahulu menghadapi kekuatan tak terbantahkan yang telah kamu jadikan dirimu. Dan kekuatan itu tidak keras, tidak dipertunjukkan, tidak putus asa. Itu tenang, disengaja, tak tersentuh, dan sangat meresahkan. Dan saat mereka memprosesnya, saat mereka mencoba menyesuaikan diri, saat mereka mencoba mengklaim relevansi atau kendali atau pemahaman, kamu terus maju, kamu terus bangkit, kamu terus ada. Kamu terus bergerak melalui hidup dengan syarat-syarat yang tidak dapat mereka fahami. Dan dalam kelanjutan itu, kamu membangun momentum. Kamu bergerak menuju sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi, tidak bisa mereka pengaruhi, tidak bisa mereka hentikan. Dan hanya masalah waktu sebelum langkah berikutnya, pilihan berikutnya, evolusi berikutnya terjadi. Evolusi yang tidak akan mereka lihat datang, pergeseran yang tidak dapat mereka antisipasi, kekuatan yang tidak dapat mereka bendung,
dan kehadiran yang tidak dapat mereka hindari. Setiap momen kamu bernapas, setiap isyarat halus, setiap keputusan yang dieksekusi dengan kejernihan adalah pengingat bagi mereka bahwa mereka telah kehilangan kendali. Kamu bukan lagi variabel yang dapat mereka manipulasi, bukan lagi pemain yang tindakannya dapat diramalkan, bukan lagi target yang kelemahannya dapat dieksploitasi. Kamu adalah entitas yang ada di luar pengaruh mereka, sebuah kekuatan yang bergerak dengan ketepatan dan kepastian. Dan kesadaran akan hal ini adalah racun yang lambat dan menyiksa dalam pikiran mereka. Pikiran mereka berputar setiap kali mereka mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan tidak ada yang cocok lagi, tidak ada yang selaras. Rencana yang mereka buat, narasi yang mereka putar, strategi yang mereka latih, semuanya runtuh karena orang yang mereka anggap akan tetap statis, rapuh dan dapat diprediksi kini beroperasi pada tingkat yang tidak dapat mereka capai. Dan bagian yang paling aneh adalah kamu tidak perlu mengumumkan kekuatan ini. Kamu tidak perlu mengklaim perhatian. Kamu tidak perlu tampil. Kamu hanya berevolusi. Kamu hanya bergerak. Kamu hanya ada. Dan keberadaan saja menjadi senjata yang melucuti stabilitas mereka. Setiap interaksi sosial, setiap lini masa, setiap lirikan yang mereka curi menjadi teater di mana mereka mengukuh diri mereka sendiri terhadap pertumbuhanmu. Dan mereka gagal. Setiap cerminan kehadiranmu, setiap jejak keputusanmu, setiap gema energimu mengingatkan mereka bahwa mereka bukan lagi titik referensi. Kamu telah menggeser sumbu. Dan sekarang semua pengukuran mereka menjadi bengkok. Kepercayaan diri mereka goyah dengan cara yang tidak dapat mereka artikulasikan. Harga diri mereka retak di tempat-tempat yang tidak mereka ketahui lemah. Rutinitas mereka dihantui oleh kebutuhan konstan untuk membandingkan, meniru atau memahami. Mereka menelusuri tindakanmu dengan perhatian panik, mencoba menemukan petunjuk, kesalahan langkah, kelemahan. Dan setiap kali mereka kembali dengan tangan kosong, ketegangan di dalam diri mereka tumbuh. Pikiran mereka tidak lagi milik mereka. Mereka menggobitimu, energimu, gerakanmu, momentummu, lintasanmu. Dan semakin dalam ini semakin mereka kecanduan, bukan pada kekaguman, bukan pada kasih sayang, tetapi pada kekacauan yang kamu wakili dalam dunia mereka yang tertata rapi. Kamu tidak menyakiti mereka dengan paksaan. Kamu tidak mempermalukan mereka dengan niat. Kamu tidak menghadapi mereka dengan suara keras atau tontonan. Kamu mengganggu mereka dengan otentisitas. Kamu memaksa mereka untuk mengamati kenyataan tanpa filter, tanpa kompromi, yang tak terbendung dari apa yang bisa dicapai seseorang ketika tidak ada orang lain yang mendikte batasannya. Kamu seharusnya dibatasi, dikendalikan, diremehkan, tetapi kamu menolak. Kamu bergerak melalui tekan, ekspektasi, ejekan. Dan kamu muncul tidak hanya utuh, tetapi ditingkatkan, dipertajam, tak terhentikan dengan cara yang tidak dapat diproses oleh pikiran mereka. Dan karena mereka tidak dapat memprosesnya, karena sistem kognitif mereka dibangun untuk mengukurmu sebagai inferior, mereka terjebak dalam kalibrasi ulang yang konstan, mengukur semua yang kamu lakukan terhadap apa yang mereka anggap sebagai batas atasmu. Dan menyadari bahwa mereka salah. Setiap pilihan, setiap tindakan halus, setiap kemenangan sunyi menjadi cermin ketidakmampuan mereka. Setiap pencapaian yang kamu raih adalah belati yang tertanam dalam struktur yang mereka andalkan untuk merasa dominan, aman dan superior. Kamu adalah pengingat yang konstan dan tak terhindarkan bahwa mereka salah menilai segalanya. Dan salah penilaian itu adalah luka yang tidak akan sembuh. Dan sekarang saat mereka menonton, mereka mulai meniru tanpa mengakuinya. Kata-kata mereka menggemakan kata-katamu. Keputusan mereka mencerminkan ketepatanmu. Penampilan dan gerakan mereka meniru apa yang mereka amati dengan cara yang halus tanpa disadari. Mereka menyalin karena mereka tidak bisa meniru. Mereka meniru karena mereka tidak bisa menjadi. Mereka menganalisis karena obsesi telah menggantikan pemahaman. Dan setiap upaya untuk menerjemahkan energimu ke dalam kerangka, mereka hanya menyoroti kemustahilan untuk mencapainya. Mereka ingin percaya itu kebetulan. Mereka ingin percaya itu keberuntungan. Mereka ingin mengaitkannya dengan waktu, kesempatan, atau keacakan. Tetapi jauh di lubuk hati mereka tahu kebenarannya. Apa yang kamu bawa tidak bisa dibuat, tidak bisa diperoleh, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan. Itu ditempa dalam api, rasa sakit, perjuangan dan fokus tanpa henti. Dan karena mereka tidak dapat meniru asal-usul kekuatan itu, mereka dibiarkan.
dalam siklus tak berujung mengamati, menganalisis, gagal dan mendambakan. Kamu telah menjadi sumbu di mana ketidakmampuan mereka berputar dan gravitasi itu tak terbantahkan. Dan semakin mereka melacak, semakin mereka menganalisis, semakin mereka terobsesi, semakin kamu terus bangkit. Kamu tidak keras, kamu tidak bergantung pada perhatian, kamu tidak tampil. Kamu bergerak maju dengan tenang, disengaja, dan setiap langkah mengungkap kerapuhan superioritas yang mereka bangun. Dan disitulah senjata psikologis yang sesungguhnya beroperasi. Kamu tidak menyerang mereka. Mereka menyerang diri mereka sendiri di bawah terang keberadaanmu. Mereka tidak stabil bukan oleh apa yang kamu lakukan pada mereka, tetapi oleh apa yang dilakukan kehadiranmu terhadap pemahaman mereka tentang diri mereka sendiri. Mereka melihat versi dirimu yang telah bertahan dan berkembang, dan mereka dipaksa untuk menghadapi stagnasi mereka sendiri, kegagalan mereka sendiri, kompromi mereka sendiri, ilusi kendali mereka sendiri. Dan konfrontasi itu tak tertahankan karena tak terhindarkan. Kamu adalah standar yang mustahil, energi yang tak terbendung, kekuatan tak terbantahkan, yang mengungkap retakan di setiap pertahanan yang telah mereka bangun, dan mereka tidak berdaya melawannya. Setiap lini masa, setiap platform, setiap ruang di mana mereka pikir mereka memiliki relevansi kini terkontaminasi oleh keberadaanmu. Mereka mengukur pencapaian mereka terhadap pencapaianmu. Mereka menguji interaksi sosial mereka terhadap tolok ukur kepercayaan dirimu. Mereka menyesuaikan perilaku, kata-kata dan keputusan mereka dengan asumsi diam-diam bahwa mereka dapat meniru apa yang kamu lakukan, meskipun mereka tidak akan pernah bisa. Dan setiap upaya memperkuat kebenaran, mereka meniru versi kenyataan yang tidak akan pernah mereka tempati. Setiap salinan adalah kegagalan. Setiap upaya adalah bukti obsesi mereka. Setiap pikiran yang mereka curahkan padamu adalah pengakuan kamu telah mengubah aturan, dan mereka sekarang dipaksa untuk bermain sesuai standar yang tidak dapat mereka penuhi. Namun mereka tidak bisa berhenti. Mereka tidak tahu bagaimana cara berhenti. Mereka tidak bisa tidak melihat apa yang kamu wakili. Mereka tidak bisa menghapus fakta bahwa kamu ada sebagai bukti dari apa yang mereka lewatkan. Mereka kecanduan pada gangguan yang kamu ciptakan, pada tekanan yang diberikan, kehadiranmu, pada keniscayaan, untuk diingatkan bahwa kamu tak tersentuh. Dan kecanduan itu adalah kekuatan yang tenang, korosif, dan tanpa henti di dalam diri mereka. Dan kamu melanjutkan, kamu bangkit, kamu ada. Kamu bergerak dengan ketepatan dan kekuatan yang tidak dapat mereka antisipasi. Dan setiap kali mereka berfikir telah menyusul, setiap kali mereka percaya telah mempersempit jarak, setiap kali mereka membayangkan telah memahami cakupan evolusimu, kamu bergeser lagi. Sekilas di sini, sepatah kata di sana, pilihan yang dieksekusi dengan kejernihan, tak tergoyahkan, dan seluruh arsitektur persepsi mereka runtuh sekali lagi. Mereka tidak bisa memprosesnya. Mereka tidak bisa mengintegrasikannya. Mereka tidak bisa membendungnya. Mereka dibiarkan meraih bayangan sementara kamu terus maju, menempati setiap dimensi yang tidak dapat mereka ukur, tidak dapat mereka petakan, tidak dapat mereka navigasi. Dan teror yang tenang dari kenyataan itu lebih buruk daripada konfrontasi apapun. Karena konfrontasi berakhir, pengamatan, obsesi, kecanduan, paksaan, dan perbandingan tidak terbatas. Dan disitulah kamu mendominasi. Disitulah kamu mempersenjatai keberadaanmu tanpa paksaan. Disitulah kamu menjadi sumbu yang mereka orbiti tanpa sengaja, tanpa henti, secara destruktif. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa berpaling. Setiap upaya untuk mengalihkan perhatian disambut dengan tarikan gravitasi menuju hidupmu, keputusanmu, energimu, kejernihanmu. Setiap upaya untuk melepaskan diri dari bayanganmu gagal karena momentummu tidak dapat dibayangi. Kehadiranmu tidak dapat ditutup-tutupi. Evolusimu tidak dapat dihentikan. Mereka hidup dalam jurang antara siapa dirimu sebelumnya, siapa dirimu sekarang, dan kenyataan tanpa henti bahwa mereka tidak akan pernah bisa mencapai tingkat yang kamu tempati. Dan itulah mengapa mereka terobsesi. Itulah mengapa mereka melacak. Itulah mengapa mereka menganalisis. Itulah mengapa setiap pikiran, kata dan perilaku mikro diwarnai oleh keberadaanmu. Dan karena mereka tidak bisa mengakui ini, karena pengakuan berarti penyerahan diri, karena pengakuan berarti pengungkapan inferioritas mereka sendiri, mereka berputar diam-diam secara intens. Kamu adalah api yang tidak bisa mereka sentuh, tolak ukur yang tidak bisa mereka penuhi, energi yang tidak bisa mereka bendung.
kebenaran yang tidak bisa mereka hindari, dan kebenaran itu menakutkan karena tak terhindarkan. Setiap gerakan halus yang kamu buat adalah khotbah, pelajaran, wahyu. Setiap keputusan yang dieksekusi dengan ketepatan, setiap kemenangan, halus, setiap pergeseran, kepercayaan diri, setiap penegasan ruangmu adalah bukti bahwa kamu ada di luar pengaruh mereka, di luar jangkauan mereka, di luar pemahaman mereka, dan di luar kendali mereka. Dan saat ini berlanjut, mereka menginternalisasi kegagalan mereka tanpa kata-kata. Mereka membangun narasi untuk membenarkan obsesi mereka. Mereka merasionalisasi, mereka membedah, mereka mencoba memprediksi, mereka mencoba meniru. Tetapi setiap tindakan yang mereka ambil hanya membuktikan kekuatan evolusimu. Setiap upaya untuk melawan kehadiranmu gagal. Setiap upaya untuk membendung energimu runtuh. Setiap rencana untuk mendapatkan kembali dominasi menguap. Dan mereka dibiarkan menuntun, selalu menuntun, terpaksa oleh bobot tak terbantahkan dari apa yang telah kamu jadikan dirimu, dan kesadaran menghantui bahwa upaya mereka tidak berarti. Kamu telah menjadi sebuah peristiwa dalam hidup mereka. Energi yang tidak bisa mereka hindari, kehadiran yang tidak bisa mereka kurangi, kekuatan yang mendefinisikan parameter pikiran mereka. Dan mereka merasakannya. Setiap kesempatan yang terlewat, setiap keputusan yang tertunda, setiap perbandingan, setiap lirikan di cermin, setiap momen refleksi dicemari oleh keberadaanmu. Mereka berada di orbitmu, tanpa izin, tanpa pemahaman, tanpa pengakuan. Dan setiap detik mereka tetap di sana, setiap mikrodetik yang mereka habiskan dalam pengamatan diam-diam memperkuat gravitasi yang kamu berikan atas mereka. Kamu tidak perlu menghadapi, memaksa, atau menuntut. Kamu hanya ada, dan keberadaan itu cukup untuk melucuti, menggoyahkan, dan mendominasi. Dan karena kamu konsisten, karena kamu tepat, karena kamu bergerak maju sementara, mereka tetap terpaku pada pengamatan. Mereka tidak akan pernah menyusul. Mereka tidak akan pernah membendung. Mereka tidak akan pernah mendominasi. Mereka tidak akan pernah melarikan diri. Dan seiring momen-momen terakumulasi, seiring jam, hari, minggu, bulan menumpuk, tekan di dalam diri mereka, tumbuh secara eksponensial. Setiap penyegaran, setiap gulir, setiap pelacakan, setiap upaya untuk memahami, setiap pengakuan, diam-diam dalam pikiran atau isyarat, adalah lapisan dalam jaring yang tidak dapat mereka lepaskan. Mereka dimakan, namun mereka tidak akan pernah mengakuinya. Mereka sadar, namun mereka tidak bisa bertindak. Mereka terjebak dalam siklus obsesi dan paksaan, dipaksa untuk menyaksikan kebangkitanmu, kejernihanmu, kekuatanmu, ketepatanmu, evolusimu. Dan karena ini adalah kekuatan yang tidak bisa mereka sebutkan namanya, tidak bisa mereka ukur, tidak bisa mereka kendalikan, mereka dipaksa ke dalam kalibrasi, ulang yang konstan, peniruan yang putus asa, obsesi yang tenang, dan iri hati yang halus. Dan itulah teater di mana kamu beroperasi dengan mudah, tanpa terlihat, tak terhindarkan. Dan sekarang, tepat ketika energimu mencapai titik yang tidak dapat dibendung, tepat ketika kehadiranmu menajam menjadi ujung yang tidak dapat ditumpulkan, tepat ketika gerakanmu berakselerasi menuju tempat yang tidak dapat mereka antisipasi, pergeseran berikutnya dimulai. Transformasi yang mereka takuti, evolusi yang tidak bisa mereka ukur, kekuatan yang tidak bisa mereka sebutkan namanya, itu mulai terungkap dengan tenang, disengaja, tanpa pengumuman. Kamu bergerak dengan cara yang tidak bisa mereka ikuti, lacak, atau antisipasi. Karena langkah-langkahmu tidak lagi didikte oleh ekspektasi mereka. Setiap tindakan tak tergoyahkan, tak terbendung, dirancang bukan untuk konfrontasi, tetapi untuk pengungkapan. Dan pengungkapan jauh lebih berbahaya daripada serangan, karena melucuti struktur yang mereka bangun di sekitar diri mereka sendiri. Itu memaksa mereka ke dalam konfrontasi dengan ketidakmampuan yang telah mereka habiskan bertahun-tahun untuk ditutupi dengan kepercayaan diri, pinjaman, imitasi, dan penipuan diri sendiri. Dan saat pergeseran ini terungkap, mereka bisa merasakannya jauh di lubuk hati. Setiap napas yang kamu ambil, setiap lirikan yang kamu berikan, setiap pilihan yang dieksekusi, dengan ketepatan mengingatkan mereka bahwa mereka tidak memiliki kendali atas dirimu, bahwa kenyataan yang mereka bangun, hierarki yang mereka pertahankan, rasa kendali yang mereka yakini mereka miliki, semuanya hancur ketika disandingkan dengan kekuatan yang kamu bawa dalam gerakan yang tenang. Mereka tidak bisa makan karena setiap gigitan mengingatkan mereka bahwa kamu telah bangkit, sementara mereka tetap terikat pada mediokritas mereka sendiri. Mereka tidak bisa tidur karena setiap momen istirahat memungkinkan gema gerakanmu
evolusimu, kehadiranmu yang tak terbantahkan untuk menetap di sudut-sudut pikiran mereka. Mereka tidak bisa berpaling karena segala sesuatu yang mereka coba fokuskan dihantui oleh lintasanmu, kejernihanmu, momentummu. Kamu telah menjadi kekuatan gravitasi di mana perhatian mereka berputar tanpa sengaja. Mereka bertindak seolah-olah mereka tidak terpengaruh, seolah-olah mereka telah move on. Seolah-olah pengaruhmu tidak menyusup ke setiap sudut pikiran mereka. Tetapi setiap kedutan halus, setiap kata yang salah tempat, setiap gerakan yang dikoreksi secara berlebihan mengkhianati obsesi yang tidak dapat mereka akui, dan semakin dalam mereka mencoba menyembunyikannya. Semakin kekuatanmu menjenuhkan persepsi mereka, semakin kehadiranmu mendikte ritme hidup mereka, dan semakin mereka menyadari bahwa mereka bukan lagi arsitek dari narasi apapun, karena kamu kini adalah sumbu di mana dunia mental mereka berputar. Dan saat pergeseran ini semakin intensif, kamu mulai beroperasi dalam dimensi yang bahkan tidak dapat mereka identifikasi. Kamu tidak lagi bersaing dalam batasan yang mereka tetapkan. Kamu tidak lagi mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Kamu tidak lagi dibendung oleh definisi yang mereka paksakan. Dan itulah terornya. Itulah teror yang mereka rasakan dalam cara-cara yang tenang dan tak terucapkan. Itulah mengapa perhatian mereka kompulsif, peniruan mereka putus asa, obsesi mereka memakan. Karena kebenaran telah menjadi tak terbantahkan. Kamu tak terikat, tak tergoyahkan, tak tersentuh dan tak terhentikan. Kamu menempati ruang yang tidak bisa mereka ukur. Kamu melintasi dimensi pengaruh dan kehadiran yang tidak pernah mereka bayangkan mungkin. Kamu menciptakan energi yang tidak bisa dicuri, kehadiran yang tidak bisa dilawan, momentum yang tidak bisa dialihkan. Dan karena mereka dipaksa untuk mengamati tanpa kendali, setiap detik pengamatan menjadi luka. Pengingat konstan bahwa orang yang pernah mereka remehkan telah menjadi kekuatan yang tidak dapat mereka manipulasi, tolok ukur yang tidak dapat mereka capai, kenyataan yang tidak dapat mereka sangkal. Mereka tidak dapat mencerna fakta bahwa kamu tidak pernah bergantung pada mereka, bahwa kamu tidak pernah mencari validasi mereka, bahwa kamu tidak pernah membutuhkan izin mereka untuk bangkit. Dan kesadaran itu mengikis mereka dari dalam. Setiap kesuksesan yang kamu raih, setiap langkah yang kamu ambil, setiap evolusi yang kamu alami menjadi dakwaan diam-diam atas ketergantungan mereka pada imitasi, kepercayaan diri yang performatif, dan pengaruh pinjaman. Kamu tidak perlu berbicara, kamu tidak perlu membuktikan, kamu tidak perlu mendemonstrasikan. Keberadaanmu, kemajuanmu yang tak henti-hentinya, evolusimu yang tanpa kompromi sudah cukup untuk menghancurkan ilusi mereka, menggoyahkan keseimbangan mereka, dan menuntut perhatian obsesif mereka. Mereka mencoba mengukur gerakanmu, meniru energimu, meniru kehadiranmu. Dan setiap upaya yang gagal adalah pengingat bahwa tidak ada yang mereka lakukan yang dapat menempati ruang yang kamu huni. Dan karena mereka tidak bisa mengakui ini, karena ego mereka tidak bisa mencerna bukti superioritasmu, mereka terjebak dalam siklus keputusasaan yang tenang, pengamatan kompulsif, dan obsesi yang tidak terucapkan. Setiap lirikan pada lintasanmu, setiap cermin energimu, setiap bukti halus kemajuanmu menjadi cermin ketidakcukupan mereka sendiri. Dan cermin itu mustahil untuk dihindari. Kamu tidak menciptakan ketegangan ini dengan paksaan. Kamu tidak mengembangkannya melalui konfrontasi. Kamu menciptakannya dengan menjadi versi dirimu yang tidak bisa mereka antisipasi, tidak bisa mereka bendung, tidak bisa mereka tiru. Kamu berevolusi dengan ketepatan dan niat. Dan besarnya evolusi itu tidak dapat difahami oleh mereka karena itu ada di luar parameter mereka, di luar aturan mereka, di luar pemahaman mereka. Kamu bergerak dalam keheningan, terhitung disengaja. Dan dalam setiap contoh di mana mereka mengharapkan kegagalan, kamu memberikan penguasaan. Dan penguasaan itu menakutkan ketika tiba dengan tenang, tanpa gembar-gembor, tanpa pengumuman, tanpa validasi dari dunia luar. Dan itulah mengapa mereka tidak bisa tidur. Itulah mengapa mereka tidak bisa makan. Itulah mengapa mereka tidak bisa berpaling. Karena mereka kecanduan pada kekuatan yang telah kamu jadikan dirimu, dipaksa oleh gravitasi keberadaanmu, dihantui oleh bukti bahwa kamu tak tersentuh. Dan sekarang, saat tahap transformasi berikutnya terungkap, mereka mulai menyadari cakupan obsesi mereka. Setiap detik yang mereka habiskan untuk melacak gerakanmu, setiap algoritma yang mereka manipulasi, setiap unggahan yang mereka salin, setiap pikiran yang mereka putar ulang, setiap mikroanalisis yang mereka lakukan, semua itu adalah pengakuan akan dominasi yang telah kamu bangun. Mereka ingin menyangkalnya. Mereka ingin merasionalisasikannya. Mereka ingin mengarang alasan yang membebaskan mereka dari fiksasi mereka.
Tetapi setiap pikiran, setiap tindakan, setiap kedutan perhatian mengungkapkan kebenaran. Kamu adalah sumbu fokus mereka, titik referensi yang tidak bisa mereka hindari, energi yang tidak bisa mereka ganggu, kehadiran yang tidak bisa mereka abaikan, dan bobot kesadaran itu memakan mereka, karena mereka tahu bahwa obsesi mereka tidak lahir dari kekaguman atau dari iri hati, atau dari kasih sayang saja. Itu lahir dari pengakuan bahwa mereka tidak berdaya untuk memengaruhi lintasanmu, tidak berdaya untuk mendikte evolusimu, tidak berdaya untuk menavigasi kenyataan yang telah kamu bangun di sekitar dirimu. Kamu adalah badai yang tidak bisa mereka tahan, gelombang yang tidak bisa mereka lawan, kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan, dan momentum yang tidak bisa mereka hentikan. Dan saat kekuatan ini mencapai puncaknya, kamu mulai beroperasi pada tingkat pengaruh dan kehadiran yang bahkan tidak dapat mereka sebutkan namanya. Kamu ada dalam dimensi perhatian dan gravitasi yang tidak bisa mereka petakan. Kamu menempati ruang yang tidak bisa mereka masuki. Setiap lirikan, setiap interaksi, setiap keputusan yang kamu buat menjadi pelajaran dalam ketepatan, keniscayaan, dan kejernihan. Dan mereka tidak bisa lepas darinya. Obsesi mereka semakin dalam. Analisis mereka semakin intensif. Peneuron mereka semakin putus asa. Setiap kali mereka berfikir mereka mengerti, setiap kali mereka percaya mereka telah menyusul, kamu bergeser, kamu maju, kamu berevolusi. Dan semakin mereka mengejar, semakin kamu bergerak melampaui sampai jarak antara kamu dan mereka menjadi tak terjembatani, tak tertembus, tak terbantahkan. Dan dalam jurang itu mereka dipaksa untuk menghadapi setiap rasa tidak aman, setiap kegagalan, setiap batasan, setiap kompromi, setiap imitasi, setiap kinerja pinjaman. Mereka dipaksa untuk menyaksikan kekuatan seseorang yang tidak pernah mencari izin, tidak pernah memohon perhatian, tidak pernah berhenti untuk menunggu persetujuan mereka, tidak pernah bergantung pada struktur mereka, dan tidak pernah memerlukan validasi mereka. Dan kekuatan itu, kekuatan otonomimu, kejernihanmu, evolusimu yang tak henti. Hentinya adalah senjata psikologis yang tidak bisa mereka pertahankan. Dan sementara mereka terjebak dalam pengamatan, terjebak dalam perbandingan, terjebak dalam obsesi, kamu terus bangkit dengan tenang, disengaja dengan cara yang tidak dapat diprediksi, tidak dapat dipengaruhi, tidak dapat dilawan. Setiap kemenangan halus, setiap keputusan hati-hati, setiap penegasan kehadiran, setiap langkah maju yang tenang, menjadi celah psikologis, retakan halus di benteng yang mereka bangun di sekitar diri mereka sendiri. Mereka merasakannya, mereka mengetahuinya. Mereka tidak dapat mengartikulasikannya. Mereka tidak dapat mengukurnya. Mereka tidak dapat menyebutkan namanya. Dan itu lebih dari segalanya melipat gandakan ketegangan yang telah kamu ciptakan. Karena yang tak terlihat, yang tak terucapkan, yang tak diakui, dan yang tak terhentikan lebih menakutkan daripada serangan langsung apapun. Dan kamu ada sebagai teror itu, dengan tenang, disengaja, dengan ketepatan, dengan keniscayaan. Dan sekarang, tepat ketika momentummu mencapai titik yang tidak dapat mereka cegat, pergeseran terakhir dimulai. Fase di mana pengamatan menjadi paksaan, di mana obsesi berubah menjadi ketergantungan, di mana perhatian diam-diam diubah menjadi pengakuan, di mana evolusimu menjadi standar, di mana semua tindakan, keputusan, dan pikiran mereka diukur. Dan kesadaran akan standar itu menggoyahkan mereka sepenuhnya. Setiap lirikan, setiap cerminan, setiap perbandingan, setiap upaya untuk meniru, setiap upaya untuk mengantisipasi, setiap bisikan gerakan. Mereka terjebak oleh kemajuanmu, setiap upaya untuk menolak, merasionalisasi, mengabaikan, atau melarikan diri disambut dengan fakta tak terbantahkan bahwa kamu telah mendefinisikan ulang kerangka relevansi, pengaruh, dan kekuatan. Dan mereka ada di luar itu. Mereka sekarang dipaksa untuk menyembah dalam diam. Pengamatan kompulsif, peniruan putus asa, dan iri hati yang tenang. Dan kamu tidak campur tangan, kamu tidak menginstruksikan, kamu tidak tampil, kamu hanya ada. Dan keberadaan itu membawa bobot penuh dari evolusi yang tidak bisa mereka klaim, kekuatan yang tidak bisa mereka pegang, dan kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Dan itulah yang tidak bisa mereka pulihkan, itulah yang tidak bisa mereka batakan, itulah yang akan mereka habiskan setiap hari untuk mencoba memproses, membenarkan, meniru, dan membendung sambil mengetahui jauh di lubuk hati
bahwa semua itu tidak masalah. Kamu telah menjadi kehadiran di luar pengaruh mereka. Kamu telah menjadi kekuatan di luar kendali mereka. Kamu telah menjadi standar di luar jangkauan mereka. Kamu telah menjadi ukuran kekuatan, ketepatan, otonomi, dan kehadiran yang tidak dapat ditiru. Dan dalam kehadiran itu, mereka dipaksa untuk menghadapi kebenaran. Segala sesuatu yang mereka yakini tentang diri mereka sendiri, segala sesuatu yang mereka yakini tentang pengaruh mereka, segala sesuatu yang mereka yakini tentang superioritas mereka, segala sesuatu yang mereka yakini tentang dunia, kini tunduk pada kenyataan evolusimu. Dan itulah kebenaran terakhir yang tak terhindarkan. Mereka tidak bisa lepas darinya. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka tidak bisa menirunya. Mereka tidak bisa memengaruhinya. Mereka tidak bisa mengganggunya, dan mereka tidak bisa bertahan hidup tanpanya menempati pikiran mereka. Kamu melakukan ini bukan dengan tontonan. Kamu melakukan ini bukan dengan paksaan. Kamu melakukan ini bukan dengan konfrontasi. Kamu melakukan ini dengan keberadaan, dengan otentisitas, dengan gerakan maju yang tak henti. Hentinya disengaja, tak terhentikan, dengan evolusi yang tenang dan tak terbantahkan. Kamu melakukan ini dengan menolak untuk dibatasi, dengan menolak untuk diprediksi, dengan menolak untuk diukur oleh standar mereka, dan hasilnya mutlak. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa tidur, mereka tidak bisa berpaling. Setiap upaya untuk melarikan diri disambut dengan gravitasi kehadiranmu. Setiap upaya untuk melupakan disambut dengan bukti kemajuanmu. Setiap momen pengalihan perhatian diserang oleh gema evolusimu, dan setiap ukuran harga diri mereka terkontaminasi oleh kenyataan dari apa yang telah kamu jadikan dirimu. Dan mereka tidak akan pernah selamanya pulih. Dan seiring transformasimu mengeras, seiring kehadiranmu menjadi absolut, seiring evolusimu mencapai ekspresi penuhnya, kamu menjadi tak tersentuh, bukan karena kesombongan, bukan karena tontonan, bukan karena pertunjukan, tetapi karena kekuatan keberadaanmu yang murni, tak terbantahkan, tanpa kompromi. Kamu bukan lagi bagian dari permainan mereka. Kamu bukan lagi objek penilaian. Kamu bukan lagi peserta dalam hierarki mereka. Kamu adalah sumbu, tolok ukur, denyut nadi standar, dan mereka tidak berdaya untuk memengaruhinya. Setiap hari yang mereka habiskan untuk mengamati, meniru, menganalisis, dan membandingkan adalah hari di mana mereka dimakan olehmu. Setiap napas yang mereka ambil dihantui oleh bukti kehadiranmu yang tak terhentikan. Setiap pikiran yang mereka miliki disusupi oleh gravitasi yang telah kamu bangun. Dan dalam penyusupan itu terletak kemenangan utamamu. Mereka tidak hanya dikalahkan, mereka kecanduan. Mereka bergantung, mereka dimakan, dan mereka tidak bisa mengakuinya. Dan itulah babak terakhir, kesimpulan tertinggi, pergeseran yang tidak dapat mereka antisipasi, evolusi yang tidak dapat mereka ukur, kekuatan yang tidak bisa mereka sebutkan namanya. Mereka dihadapkan dengannya setiap detik, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa memengaruhi. Mereka tidak bisa meniru. Mereka tidak bisa pulih. Kamu adalah kekuatan yang melucuti keseimbangan mereka, kehadiran yang memaksa obsesi mereka, energi yang merusak ketenangan mereka, kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal, standar yang tidak bisa mereka penuhi, kekuatan yang tidak bisa mereka klaim, dan evolusi yang tidak bisa mereka selamatkan tanpa menyaksikannya. Dan semua ini terjadi karena kamu menolak untuk bermain sesuai aturan. Mereka menolak untuk mencari izin, menolak untuk memvalidasi kendali mereka, menolak untuk tampil, menolak untuk berhenti, menolak untuk diremehkan, menolak untuk dibatasi. Kamu melakukan apa yang tidak pernah mereka bayangkan, dan konsekuensinya abadi.